Assalamualaikum Pak Junilon, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ses, selamat siang juga Bu Ses. Sehat Bu Ses? Sehat, Pak Junilon juga tampak sehat nih Pak ya. Alhamdulillah Bu Ses, cuman Nah, ada sedikit permasalahan lah Bu Ses, mungkin begitu. iya betul ya Pak ya, seperti tadi Ya, Bapak saya lihat ada kirim WhatsApp juga ke saya, katanya mau bincang-bincang dengan saya begitu kan Pak ya. ya betul Bu Ses. Saya minta waktu nanti sama Bu Ses kira-kira 10 atau 15 menit lah. Bu Ses bisa kan? Atau bersedia? Siap, saya bersedia, saya punya waktu nanti untuk Bapak gitu kan Pak ya. Nah Baik, Pak, kira-kira nih Pak ya, sekarang ya Bu kita Ses. mau bicara tentang apa gitu Pak Junilon. Baik, Dan apa tujuan akhir yang Bapak butuhkan dari hasil bincang-bincang kita pada hari ini? Begitu ya Pak. Bapak dengar ya suara saya jelas ya Pak? Alhamdulillah jelas sekali Bu Ses, sangat Oke, jernih sekali. oke silakan. Begini Bu Ses, ya terima kasih atas kesempatannya Bu Ses. Saya punya permasalahan ini di kelas Bu Ses. Saat ini saya akan mengajar di kelas rendah, tepatnya di kelas 2. Di sini permasalahan saya Bu Ses, ini kelebihan jumlah siswa Bu Ses. Iya, Harusnya kan jumlah siswa di kelas rendah itu kan maksimal 28. iya Sementara Pak. di kelas saya ini ada sekitar 29 orang siswa. Jadi Iya Pak. ketika pelaksanaan PTM atau pembelajaran itu sedikit agak ribut Bu Ses. Jadi permasalahannya terletak di situ Bu Ses. Begitu Bu Ses. Nah, lalu Pak, apa kira-kira nih Pak tujuan akhir yang Bapak butuhkan dari bincang-bincang kita pada siang hari ini Pak? Iya, tujuannya nanti Bu Ses, saya bisa menghadapi dengan jumlah siswa yang seperti itu. Setidaknya saya bisa mengkondusifkan kelas biar belajarnya lebih nyaman, lebih tenang, lebih tertib. Katakanlah tidak ada keributan yang berarti begitu. Mungkin begitu Bu. Iya, iya. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Ya, Jadi begitu Bu. selama ini Pak Junilon ya menghadapi agak sedikit kewalahan juga Iya, betul Bu. menghadapi permasalahan siswa yang dalam satu rombel yang jumlahnya banyak menurut Bapak gitu ya Pak ya. Iya, banyak Mm-mm. Bu. Ada sekitar 29 orang Bu. Oke, Pak Junilon, menurut Bapak gitu kan Pak ya, Iya apa Bu. kendala dari permasalahan ini yang paling membuat Bapak tidak merasa nyaman, tidak merasa kondusif dalam mengajar di mana kelas yang Bapak ampu itu yang jumlahnya menurut Bapak itu terlalu banyak begitu Pak? Iya. Di sini kendalanya atau keresahan yang saya rasakan Bu adalah terutama itu masalah keributan Bu. Apalagi di kelas Iya. 2 itu kan sebagian atau sekitar 5% itu masih belum bisa membaca. Jadi Mm-mm. ketika saya menghadapi satu siswa, siswa yang lain itu bikin keributan Bu, seperti dia berjalan, Mm-mm. atau bercerita dengan temannya. Nah, itu menjadi beban bagi saya. Ketika saya menghadapi satu siswa, sementara siswa yang di belakangnya itu agak ribut Bu, begitu Bu. Iya, 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 iya Pak. Ya, karena terlalu banyaknya jumlah siswa di kelas. Itu yang membuat permasalahan saya. Ya, jadi masalahnya dengan siswa kemampuan yang berbeda-beda tentunya dalam proses pembaca ya Pak Junilon ya. Ya, betul Bu Ses. Ya. Sehingga Bapak agak sedikit merasa kewalahan di kelas rendah ini. Begitu ya Pak ya. Ya, betul Bu. Ini Pak, kalau menurut Bapak gitu kan Pak, Ya, apa Bu. yang lebih baik dari kondisi Bapak sekarang seperti itu Pak? Kalau menurut saya Bu, mungkin mengatur strateginya Bu, bagaimana menciptakan mengajar itu lebih kondusif, walaupun dengan jumlah siswa katakanlah banyak begitu Bu. Jadi langkah-langkah atau strategi-strategi yang mungkin saya persiapkan nanti, mungkin begitulah kira-kira. Bagus sekali nih Pak ya. Ya. Berarti kekuatan Bapak dalam tujuan yang Bapak capai seperti itu ya Pak ya? Iya, begitu Bu Ses. Akan mengatur. Nah, mantap sekali nih Pak ya. Ya. Kira-kira itu kan Pak, apa rencana Bapak nih ke depannya gitu kan Pak, yang akan Bapak lakukan sehingga tujuan kita tadi terwujud gitu Pak? Iya, baik Bu.
Nah, mungkin rencana saya ke depannya, Bu, supaya pembelajaran ini berjalan lebih kondusif, lebih aman, lebih menyenangkan tanpa keributan, saya melakukan pendekatan kepada anak-anak, ya, terutama itu mengenal lagi karakternya. Mm-mm. Kalau kita mengenal lebih dekat, insya Allah nanti kita bisa mengajak anak tersebut bisa tenang gitu. Bukan katakanlah bukan dengan cara pemaksaan atau bukan dengan cara hukuman, tetapi mengenali karakternya atau mengenali lingkungannya di rumah seperti apa, kemudian melibatkan orang tuanya uh, untuk mendalami karakter anak tersebut. Mungkin begitu kira-kira. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Mantap sekali rencana yang ke depan. Lalu kira-kira yang pertama sekali Bapak lakukan itu apa ya yang terlebih dahulu Pak? Yang pertama sekali itu mungkin saya memanggil anak-anak yang katakanlah rada-rada nakal begitu, Bu. Ya, Walaupun tidak semuanya dalam 29 orang itu tidak semuanya memiliki karakter yang jelek, tapi langkah awal yang saya lakukan nanti itu adalah memanggil mereka yang sering ribut. Mungkin begitu, Bu. Atau berarti bisa juga nanti dengan bantuan guru-guru lain. Soalnya kalau di SD kan tidak ada guru BK, Bu. Jadi saya hadapi sendiri. iya iya iya. Berarti langkah pertama yang akan Pak Junilon lakukan itu memanggil anak-anak tersebut ya Pak ya, dengan Betul, Bu. bersama orang tuanya atau Anak-anak. bagaimana Pak? Ya, Bu. Oke. Menurut Pak Junilon kira-kira apa lagi tuh Pak agar bisa nanti rencana yang akan kita Mungkin nanti Bu dengan ya. melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Oke. biar anak itu terpenuhi kebutuhan belajarnya Bu. Mungkin seperti itu, Ya. mungkin langkah yang tepat kayaknya Bu. Oke. Berarti Ya, kalau saya simpulkan ada dua nih Pak ya. Yang ya pertama Bu. Bapak akan panggil siswa tersebut. Yang Ya, kedua Pak Junilon akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tentunya pada siswa pada kelas yang Bapak Junilon ajar. Kira-kira betul Bu. dari dua ini Pak, yang pertamanya yang mau Bapak lakukan yang mana dulu nih Pak? Mungkin kayaknya lebih melakukan pendekatan secara dekat dulu Bu. Misalnya secara emosional, mengenali karakternya, mengajak mereka dari hati ke hati berbicara, apa sih tujuan mereka itu belajar. Mungkin itu Bu. Nanti yang kedua, lebih baik lagi saya juga akan menerapkan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi. Begitu Bu. Oke, mantap sekali Pak. Pak Junilon, ini Ya kira-kira Bu, nih Chef. apa yang Bapak butuhkan agar nanti rencana Bapak ini dapat terwujud gitu Pak? Oh, ini sudah pasti Bu, saya sangat membutuhkan kolaborasi, membutuhkan dukungan mungkin dari kepala sekolah atau dari teman-teman sejawat atau rekan guru, dan juga yang lebih pentingnya adalah dukungan dari orang tua murid tersebut. Oke, berarti Bapak membutuhkan rekan sejawat ya Pak ya, Iya, rekan betul Bu, Chef. sejawat, habis itu dengan orang tua juga seperti itu Pak? Ya, betul sekali Bu, Chef. Oke, baik ya Pak ya. Nah Pak, Oke. kira-kira nih Pak, kapan akan rencana yang setelah kita susun ini akan Bapak laksanakan Pak? Oke, karena ini saya hadapi setiap hari, mungkin saya rasa lebih cepat lebih baik. Mungkin uh, besok sudah bisa saya lakukan, Bu. Oke, baik Pak Junilan berarti ya Pak ya, besok pagi Pak Junilan akan memanggil beberapa siswa yang katakanlah tadi yang agak bermasalah dengan karakternya supaya nggak ribut lagi, gitu ya Iya, Pak ya? betul sekali, Bu. Soalnya Oke. kalau permasalahan ini dibiarkan akan berlarut, Bu. Jadi kayaknya lebih cepat lebih baik begitu. Oke Pak Junilan, jadi gimana nih Pak menurut Bapak supaya ada progres nih dalam rencana yang telah kita susun dari hasil bincang-bincang kita ini bagaimana Pak? Uh, saya harapkan nanti bisa rencana ini ada beberapa perubahan dengan melakukan aksi nyata. Saya bisa menciptakan lingkungan kelas itu lebih nyaman lagi, lebih Oke, kondusif, ya. supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Mungkin Oke. begitu kira-kira, Bu. Oke, baik. Nah, untuk melihat memantau keberhasilannya itu, Pak, gimana kira-kira menurut Bapak? Oh, Progresnya. ini saya juga penting, apa namanya,
Kalau bisa saya juga ingin mengundang Bu Ses, gitu, kalau Bu Ses bersedia. Bagaimana Bu Ses bersedia kan? Undang jadi apa nih Pak? Mungkin bisa juga misalnya nanti melihat atau bagaimana keberhasilan atau misalnya mana tahu ada nanti masukan-masukan dari Bu Ses. Gitu. Oke, siap. Yang jelas kita butuh waktu lagi untuk bincang-bincang ke depannya Pak ya. Oke, Bu Ses. Nah, bagaimana Kita tetap berdiskusi ya Bu Ses. ya, betul. Keberhasilan dari apa yang telah kita susun, kita bincang-bincang hari ini, begitu ya Pak ya. Oke, Oke, mungkin bisa minggu depan atau kita ketemu lagi atau bagaimana Pak Junilan? boleh Bu Ses, nanti saya telepon Bu Ses juga bisa atau melalui WA juga bisa. Ya, Mudah-mudahan nanti Bu Sesnya ada waktu. siap Pak, siap. Ada lagi kira-kira Pak? Saya rasa mungkin ini dulu Bu, karena ini waktunya kita juga terbatas, kita juga akan masuk ke kelas. Saya sangat berterima kasih sekali sama Bu Ses ya, yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Siap, sama-sama Pak Junilon. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan hari ini ya Pak ya, sangat bermakna sekali ya Pak ya. Juga Amin. Ya, tetap semangat Pak Junilon ya. Siap, tetap semangat. Tetap semangat untuk kita bersama. Ya, yang terpenting Pak Junilon, semangat dan jaga kesehatannya Pak. Cuaca sekarang ini sudah berubah-ubah ya. Jadi kita harus pantau juga kondisi tubuh kita biar fit selalu ya. Baik Bu. Karena kesehatan itu mahal sekali ya Bu ya. Ya betul Pak, rumah sakit sekarang nih banyak gini Pak. Iya Bu. Oke, Pak. Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan, katakanlah begitu ya Bu. Iya siap. Oke. Ya Pak. Oke. Oke Bu Ses. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Sama-sama Bu Ses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.